Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Safitri Juladin. Saya mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Buton, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya anggota dari kelompok 5. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengujian hipotesis komparatif. Pengertian hipotesis statistik. Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu proposisi atau tanggapan yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar keputusan pemecah persoalan ataupun dasar penelitian lebih lanjut. Hipotesis statistik ialah suatu pernyataan tentang bentuk fungsi suatu variabel atau tentang nilai sebenarnya suatu parameter. Suatu pengujian hipotesis statistik ialah prosedur yang memungkinkan keputusan dapat dibuat, yaitu keputusan untuk menolak atau tidak menolak hipotesis yang sedang dipersoalkan atau diuji. Adapun cara merumuskan hipotesis yaitu HO sama dengan penjualan sebelum mengikuti program pelatihan dan rata-rata penjualan setelah mengikuti program pelatihan. H1 sama dengan rata-rata penjualan sebelum mengikuti pelatihan dan rata-rata penjualan setelah mengikuti program pelatihan. Lanjut di hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh merumuskan komparatif dan hipotesisnya. Rumus hipotesis yang pertama adalah tidak terdapat perbedaan daya tahan lampu antara lampu merek A dan B. Yang kedua, daya tahan lampu merek B paling kecil sama dengan lampu merek A. Yang ketiga, daya tahan lampu merek B paling tinggi sama dengan merek A. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahmatia, NPM 03190155. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman-teman saya. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu uji T1 sampel. Uji T1 sampel merupakan salah satu prosedur pengujian statistik inferensial yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata dari data yang kita gunakan secara statistik berbeda secara signifikan bila dibandingkan dengan nilai rata-rata yang diketahui berdasarkan asumsi ataupun opini. Karena uji hanya melibatkan suatu kelompok sampel tersebut terhadap nilai rata-rata pada hipotesis 0. Sederhananya, kita akan menguji nilai rata-rata sampel statistik dengan rata-rata populasi atau parameter. Ada beberapa perbedaan di antaranya. Adapun perbedaan tersebut yaitu perbedaan rata-rata antara sampel dan nilai rata-rata yang digunakan hipotesis. Kemudian perbedaan rata-rata antara sampel dengan median dari sampel yang akan kita uji. Selanjutnya yaitu perbedaan rata-rata antara sampel yang kita gunakan peluangnya. Kemudian perbedaan statistik antara nilai perubahan ke titik nol. Selanjutnya yaitu uji T1 sampel bisa digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata sampel pada variabel dengan nilai rata-rata yang ditentukan. Adapun dalam uji T1 sampel ini, maka kriteria kondisi data yang harus dipenuhi yaitu antara lain 1. Jenis data yang digunakan adalah interval atau rasio. Kedua, sampel yang terpilih dari populasi harus bersifat random. Ketiga, tidak terdapat data yang bersifat outlier atau ekstrim kiri dan kanan. Dan yang terakhir adalah variasi dari sampel dan populasi
bersifat homogen. Saya Wade Firaini. Di sini saya akan melanjutkan materi penjelasan dari teman-teman kelompok saya, yaitu uji T suatu sampel hanya bisa digunakan untuk membandingkan suatu rata-rata sampel pada satu variabel dengan nilai rata-rata yang sudah ditentukan. Jika Anda ingin membandingkan rata-rata lebih dari satu kelompok, Anda bisa menggunakan menjalankan uji T sampel independen untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok, atau ANOVA satu arah untuk membandingkan nilai rata-rata dari dua kelompok atau lebih. Uji T satu sampel digunakan untuk jumlah sampel hasil kurang dari 30 atau ketika parameter standar deviasi dari populasi tidak diketahui titik karena tidak akan melakukan uji satu sampel atau variabel uji satu sampel tergantung ke dalam analisis universal. Adapun dalam uji satu sampel ini, maka kriteria kondisi data yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis data yang digunakan adalah interval atau rasio. Yang kedua, sampel yang terpilih dari populasi hanya bersifat random. Yang ketiga, tidak terdapat data yang bersifat outlier atau ekstrim, kriteria atau kiri atau kanan. 4. Variasi dari sampel dari populasi bersifat homogen. Adapun uji kesamaan dari rata-rata uji T, uji perbandingan yaitu uji T. Dua sampel digunakan untuk membandingkan atau membedakan apakah kedua data atau variabel tersebut sama atau berbeda. Terdapat dua rumus uji T yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dan sampel independen. Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih rumus uji T, yaitu yang pertama, apakah dua rata-rata itu berasal dari dua sampel yang jumlahnya sama atau tidak. Yang kedua, apakah variasinya data dari dua sampel itu homogen atau untuk itu perlu pengujian homogenitas varians. Sebelumnya, bila seseorang peneliti ingin mengetahui apakah parameter dua populasi berbeda atau tidak, maka itu uji statistik yang digunakan disebut uji beda dua mean. Umumnya pendekatan yang dilakukan bisa dengan distribusi Z atau uji Z ataupun distribusi T atau uji T. Uji Z dapat digunakan bila standar deviasi populasi diketahui dan jumlah sampel besar. Bila kedua secara tersebut tidak terpenuhi, maka jenis uji yang digunakan adalah uji T2 sampel.